kita mulai pelajaran hari ini diawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada materi lagi di semester 1 ini kelas 10, yaitu tentang masyarakat multikultural, masyarakat majemuk yang beraneka ragam. Konsep tentang masyarakat multikultural itu apa sih? Ini ada macam-macam ini, orang Batak, Manado, Ambon, Papua dan lain-lain bareng satu. Nah, inilah contoh masyarakat multikultural. Nah, masyarakat multikultural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan sistem, nilai dan norma serta kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, masyarakat multikultural ini merupakan bentuk masyarakat yang modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, etnis, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Pokoknya bermacam-macam, berbagai suku, berbagai agama, ras, golongan, dan sebagainya ngumpul jadi satu. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Nah, contohnya di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini sebagai contoh masyarakat multikultural yang beraneka ragam. Contoh miniaturnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta itu berbagai ras, berbagai suku bangsa, golongan, agama dan sebagainya ngumpul jadi satu. Karakter masyarakat multikultural seperti apa karakteristiknya? Ya, terjadi segmentasi, ini kelompok-kelompok, ya, atau pembagian dalam kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan. Ada kebudayaan, maka dalam satu kebudayaan tadi ada cabangnya, ada sub kebudayaan yang berbeda antara sub kebudayaan satu dengan sub kebudayaan yang lain. Nah, di dalam satu kebudayaan, nah, kita bayangkan kalau satu kebudayaan punya banyak atau beberapa sub kebudayaan, maka akan banyak sekali sub kebudayaan karena kebudayaan saja jumlahnya sangat banyak. Nah, memiliki struktur sosial, terbagi dalam lembaga yang bersifat non komplementer yang tidak saling melengkapi. Nah, berdiri sendiri-sendiri lembaganya. Nah, kurang mengembangkan konsensus, sulit mencapai konsensus atau kesepakatan karena beraneka ragam yang sangat kompleks tadi. Nah, ada nilai-nilai dasar yang berbeda. Secara relatif sering terjadi konflik. Kita pernah mendengar konflik sara, suku, ras dan agama atau golongan kelompok tertentu. Tawuran, konflik antar daerah, antar suku dan sebagainya. Nah, secara relatif integrasi sosial tumbuh, tapi dipaksa harus bersatu. Nah, dan saling tergantung dalam bidang ekonomi. Nah, adanya dominasi politik oleh satu kelompok atas kelompok yang lain. Nih, dominan kelompok yang banyak, yang besar mendominasi, menguasai yang lemah atau yang kecil. Ini contoh kemarin ada pemimpin umat Katolik yang datang ke Indonesia ini dengan disambut, kemudian melakukan audiensi. Konfigurasi atau susunan masyarakat multikultural, masyarakat majemuk dengan komposisi yang seimbang, masyarakat majemuk dengan mayoritas atau banyak yang dominan, masyarakat majemuk dengan minoritas yang dominan, masyarakat majemuk dengan fragmentasi pembagian. Nih, masyarakat Indonesia yang multikultural, yang beragam tadi, yang sangat banyak. Dari wajahnya saja sudah beda-beda semua, ciri, warna kulit dan sebagainya juga berbeda. Kekayaan sumber daya alam, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, kebinekaan. Nah, dibagi menjadi dua ini masyarakat ini, yaitu secara horizontal yang sederajat, yang sejajar, misalnya ras. Ada yang lebih tinggi, bukan berarti yang kulit putih yang
lebih tinggi derajatnya, tapi sama, mau kulit hitam, kulit putih sama, dari daerah mana juga sama. Secara horizontal contohnya juga agama itu sifatnya horizontal, ini seperti ini, horizontal, lurus, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian secara vertikal yang namanya stratifikasi, tingkatan, naik turun, atas bawah. Semakin ke atas orangnya semakin sedikit, karena di puncak seperti gunung segitiga ya, segitiga, maka semakin ke atas semakin ke bawah golongannya semakin banyak. Bos hanya satu, pekerjanya banyak tuh. Perbedaan fisik, kemudian suku bangsa, agama, jenis kelamin, ini horizontal. Vertikalnya ini perbedaan individu, kelompok dalam tingkatan, hierarki. Ada kelas-kelas yang berbeda tingkatannya dalam satu sistem sosial. Latar belakangnya apa? Secara historis, geografis, sejarahnya, ini bangsa yang datang ke Indonesia, nih. Kemudian geografis, letak Indonesia yang kepulauan, keterbukaan terhadap budaya dari luar. Nah, contoh ada di daerah kita ada suku Baduy ya, itu masih menjalankan atau memegang teguh nilai-nilai adat di daerahnya dan tidak mau menerima banyak perubahan, apalagi yang suku dalamnya. Nih kita lihat kalau keluar masih jalan tanpa menggunakan alas kaki, kemudian menggunakan pakaian yang adat ya, kan adat yang dari zaman dahulu sampai sekarang masih seperti itu. Ini luar biasa dalam menjaga keaslian adat istiadat dan budaya daerah tersebut. Nah, masalah yang timbul dari keanekaragaman dan perubahan budaya, konflik timbul dalam masyarakat, konflik ideologi, politik, rasial, suku, konflik antar agama, integrasi, menyatukan atau penyatuan, integrasian ini seluruh sebagai dibangunnya interdependensi, saling ketergantungan yang lebih rapat antara bagian dari organisme atau orang dan anggota di dalam masyarakat. Jadi di dalam integrasi terjadi penyatuan, mempersatukan hubungan antar anggota masyarakat yang harmonis. Secara terwujudnya anggota merasa berhasil saling mengisi kebutuhan, saling membantu, saling mengisi kebutuhan satu anggota dengan anggota yang lain. Ada kesepakatan, konsensus yang disepakati bersama mengenai nilai dan norma sosial yang dilestarikan, jadi pedoman, jadi adat istiadat. Norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, bahkan sejak manusia itu atau anggota itu baru dilahirkan, norma nilainya sudah ada ya, sehingga tidak mudah berubah, dipegang teguh oleh masyarakat, dijadikan secara konsisten oleh anggota masyarakatnya. Nah, disintegrasi, perpecahan nih, contoh ketika terjadi demonstrasi, ini bisa dikatakan sebagai disintegrasi atau disorganisasi, atau keinginan memisahkan wilayah dari sebuah negara. Nih, tidak ada serasi, tidak ada kesepakatan lagi, maka terjadilah yang namanya disintegrasi sosial, yang memisahkan diri, melepaskan diri, membentuk negara baru. Oke, cukup diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.